Kembali lagi bersama aku Nurlia. Jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen resiko. Nah, sebelum masuk ke manajemen resiko nih, apa sih yang dimaksud resiko? Kita kan sering denger ya, kayak resiko pada kesehatan, resiko pada kehidupan kita sehari-hari, itu pasti ada resiko. Jadi apa yang dimaksud dengan resiko itu? Jadi, resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, baik secara positif, peluang, maupun negatif atau ancaman. Risiko ini mencakup ketidakpastian tentang hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan atau kejadian, dan dapat timbul dari berbagai sumber seperti operasional, finansial, hukum, strategis, dan juga lingkungan. Nah, kalau resiko dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai situasi atau tindakan yang memiliki potensi dampak negatif. Contohnya nih, resiko kesehatan, mengalami cedera atau penyakit akibat kecelakaan, kebiasaan hidup yang tidak sehat, atau paparan terhadap lingkungan yang berbahaya. Kemudian ada risiko finansial. Nah, ini tuh kehilangan uang akibat investasi yang buruk, atau pengeluaran yang tidak terduga, atau kehilangan pekerjaan. Kemudian resiko keselamatan. Ini menghadapi bahaya fisik seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran rumah, atau bencana alam. Kemudian risiko sosial, ini menghadapi konflik interpersonal, perundungan, atau kehilangan hubungan penting dengan keluarga dan teman. Kemudian ada juga resiko dalam teknologi. Ini contohnya mengalami pencurian data pribadi, kehilangan informasi penting, atau kerusakan perangkat elektronik. Terus ada juga resiko hukum. Jadi berurusan dengan masalah hukum karena ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kontrak yang tidak dipahami dengan baik. Jadi dari semua resiko yang udah ada tadi contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari lah ya. Nah, itu perlu adanya cara meminimalisir resiko, yaitu dengan mengadakan manajemen resiko. Terus manajemen resiko tuh apa sih? Jadi manajemen resiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan resiko yang dihadapi oleh organisasi ataupun individu untuk meminimalkan dampak negatif dari resiko tersebut. Nah, tujuan utamanya sendiri nih dari manajemen risiko yaitu untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi itu dapat dikelola dengan cara yang lebih efektif sehingga mencapai keseimbangan antara pengambilan risiko dan perlindungan terhadap risiko tersebut. Begitu. Nah, selain tujuan juga ada manfaat dari manajemen risiko sendiri. Itu ada mengurangi kerugian, di mana ini meminimalkan kerugian secara finansial dan juga non-finansial yang disebabkan oleh risiko. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keputusan, di mana ini itu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memahami risiko yang terlibat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Ini atasan lah ya. Seperti membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan bahwa resiko itu dikelola dengan baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan keberlanjutan, di mana ini membantu organisasi bertahan dan berkembang dalam jangka panjang dengan mengelola resiko secara efektif. Lanjut lagi, kalau tadi kan ada contoh dari resiko baik itu finansial maupun non-finansial. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari manajemen resiko itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada manajemen resiko finansial. Nah, di sini manajemennya mengelola resiko yang terkait dengan keuangan seperti fluktuasi pasar, likuiditas, kredit, dan risiko mata uang. Yang kedua, alat yang umum digunakan termasuk derivatif, hedging, dan diversifikasi investasi. Nah, terus ada juga manajemen resiko operasional. Di dalam manajemennya fokus pada resiko yang muncul dari operasi bisnis sehari-hari, termasuk resiko kegagalan sistem, kerusakan aset fisik, dan kesalahan manusianya juga. Terus ada manajemen resiko strategi.
Nah, kalau manajemen resiko strategis ini berurusan dengan resiko yang mempunyai tujuan jangka panjang dan arah strategis organisasi, melibatkan analisis SWOT yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats, dan juga perencanaan skenario. Kemudian juga ada manajemen resiko kepatuhan. Di sini mengelola resiko yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap hukum, regulasi, dan standar industri, juga memastikan organisasi mematuhi peraturan pemerintah, standar industri, dan pedoman internal. Selanjutnya ada manajemen resiko reputasi. Manajemen ini fokus pada resiko yang dapat merusak citra atau reputasi organisasi, termasuk isu-isu seperti skandal publik, kesalahan komunikasi, dan keluhan pelanggan. Kemudian yang terakhir ini ada manajemen resiko lingkungan, di mana di sini itu mengelola resiko yang muncul dari faktor lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan juga ada politik. Lanjut pembahasan ini ke ciri-ciri manajemen resiko. Yang pertama itu ada pendekatan secara sistematis, kemudian berorientasi pada tujuan, proaktif, komprehensif, berbasis data dan juga informasi, partisipatif, dinamis dan fleksibel, terus berfokus pada pengendalian dan mitigasi, monitoring dan review berkala. Kemudian yang terakhir ada terintegrasi dengan proses manajemen yang lain. Nah, dari resiko yang muncul ini pasti selalu ada solusi. Yang pertama, itu ada identifikasi resikonya, mengidentifikasi resiko. Kemudian yang kedua, menganalisis resiko tersebut. Kemudian ketiga, mengevaluasi resiko atau menilai nih resikonya tuh bagaimana. Kemudian pengendalian resiko. Terus yang kelima, ini pemantauan dan pengembangan ini secara berkala. Kemudian ada komunikasi dan konsultasi, jangan sampai ada terjadi miskomunikasi. Kemudian yang ketujuh ini pengembangan budaya resiko, dan yang kedelapan ada teknologi dan sistem pendukung untuk setiap solusi dari resiko tersebut. Ke pembahasan selanjutnya, ini kita masuk ke kasus, salah satu kasus di Indonesia yang terjadi dan ada resiko di dalam kasus tersebut, yaitu kasus Facebook dan skandal Cambridge Analytica. Ini di 2018, di mana skandal data Facebook Cambridge Analytica ini adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014, dan data ini digunakan untuk mempengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Nah, setelah kebocoran ini diketahui, Facebook ini meminta maaf dan mendapatkan kecaman masyarakat serta penurunan harga saham karena dari 87 juta itu data pengguna Facebook telah bocor. Kemudian Facebook juga menilai bahwa pengumpulan data oleh Cambridge Analytica ini tidak pantas dilakukan. Nah, setelah dirangkum nih jadi satu, kasus ini tuh latar belakangnya adalah data pribadi jutaan pengguna Facebook disalahgunakan oleh Cambridge Analytica untuk tujuan politik tanpa izin pengguna. Kemudian di sini setelah diidentifikasi resikonya, ternyata resiko ini terkait privasi dan keamanan data pengguna telah lama menjadi perhatian tetapi tidak diidentifikasi secara memadai dalam kasus ini. Kemudian dengan analisis resikonya, setelah skandal mengungkapkan kelemahan serius dalam kebijakan dan praktek data hacking Facebook. Kemudian evaluasi resikonya, dampak resiko ini sangat besar termasuk kehilangan kepercayaan pengguna, investigasi oleh regulator, dan potensi denda yang sangat besar. Kemudian di sini bagaimana cara pengendalian risikonya?
dalam pengendalian resikonya ini, Facebook memperketat kebijakan privasi, meningkatkan transparansi tentang penggunaan data, dan memberlakukan batasan yang lebih ketat pada akses pihak ketiga ke data pengguna. Kemudian aspek pemantauan dan pengawasannya, ini Facebook memperkenalkan alat dan proses baru untuk memantau dan mengelola akses data, serta meningkatkan pelatihan karyawan mengenai kepatuhan dan privasi data. Nah, dari sekian banyak penjelasan tadi, kesimpulannya, kasus-kasus di atas ini menunjukkan pentingnya manajemen resiko dalam berbagai industri. Dengan memahami dan menerapkan ciri-ciri ini, organisasi dapat mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif dan juga efisien, yang membantu mereka mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan baik. Kemudian proses yang sistematis dan teratur dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau resiko ini membantu organisasi menghadapi tantangan dan meminimalkan dampak negatif dari resiko yang terjadi. Implementasi yang efektif dari solusi manajemen resiko juga dapat melindungi organisasi dari kerugian besar dan menjaga keberlanjutan operasi serta reputasi mereka. Sekian video pembahasan semoga bermanfaat dan bermanfaat.